Takdir. Jika Allah menarik hal-hal yang tak kau sangka-sangka akan kehilangan, maka Allah juga punya sesuatu yang tak kau sangka untuk kau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat onlineku semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Karena bagaimanapun kita harus tetap berlindung sama Allah. Karena kita gak bisa melindungi diri kita 100%. Hanya Allah yang maha melindungi kita dari apapun itu bentuk kejahatan maupun hal-hal yang tidak kasat mata. Oke, kembali lagi di channel Mama V dengan segmen Pena Podcast. Di sini Bumil akan menemani teman-teman online semua yang ada dimanapun berada untuk menceritakan bagaimana cerita pengalaman Bumil setelah suntik 3 bulan, tapi alhamdulillah langsung hamil juga. Walaupun bisa dibilang ini lama atau bagaimana, nanti kita simak sama-sama. Oke, untuk yang sekarang ini kan lagi malam Jumat, saya isi edit video ini cepat karena sebenarnya dari kemarin-kemarin cuman saya itu istilahnya gak bisa buat video aktivitas Bumil, rutinitasnya atau apa. Bukan karena memang gak beraktivitas, tapi tetap beraktivitas, bahkan lebih wow juga. Karena sekali saya beraktivitas itu gak berhenti, bisa dari pagi non-stop tanpa henti sampai siang, bahkan sampai sore. Itu pun saya biasa kecapean ya. Saya gak istirahat, gak duduk sambil ini, sambil nyuci, sambil ini. Semuanya saya kerjakan. Jadi tapi itu yang saya bilang sebelum-sebelumnya bahwa kalau kita mau take videonya akan susah. Jadi saya itu mau kerja tapi untuk ambil videonya nggak bisa. Jadi seperti itu ya maksudnya. Bukan berarti selama hamil ini nggak beraktivitas juga. Tetap saya beraktivitas. Tapi ya seperti itu ya. Jadi di sini untuk pengalaman KB suntik 3 bulan, mungkin teman-teman online juga punya cerita yang sama dengan saya atau lagi sementara mau ya pakai KB suntik 3 bulan, bisa mendengarkan ya sampai akhir sharing-sharing saya sebagai pengguna KB suntik ya. Jadi nanti saya akan berbagi pengalaman saya mengenai KB suntik ini dan alhamdulillah langsung hamil juga ya. Oke, seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa takdir, kita berbicara tentang takdir yang sudah diatur atau sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa mengatur kita mau punya anak berapa, kita mau punya anak perempuan berapa, laki-laki berapa, kita nggak bisa mengatur seperti itu kecuali memang kita program dan niat kita sampai ke sewa dengan biaya yang berjuta-juta dan sampai bermiliaran itu ya untuk memprogramkan itu semua. Tapi lagi-lagi kalau memang Allah sudah berkehendak, apapun yang kita kerjakan semampu kita, tapi kalau Allah yang sudah mengatur dan mengatakan ini tidak, maka akan terjadi. Allah mengatakan saja kun fayakun, itu sudah terjadi. Jadi tetap lagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi teman-teman yang pernah kehilangan atau sebelumnya keguguran ya. Ya semoga teman-teman bisa sabar ya, semoga teman-teman bisa tetap kembali semangat, jangan down atau memikirkan yang kemarin. Kita harus kembali bangkit dan memikirkan keluarga kita. Kalau kita harus kembali semangat dan seperti yang tadi ya yang saya ucap bahwa Allah mengambil, tapi ini ada jalan
Allah akan memberikan sesuatu juga yang tak pernah kita sangka-sangka. Dan itu banyak yang terjadi bahkan sebelum kita ada, pada zaman-zaman dahulu, pada zaman Nabi itu banyak sekalian seperti itu. Sampai mereka tua, gak percaya akan adanya keturunan, tapi karena ada niat, tekad, dan biar mereka, usaha mereka insya Allah ada. Saya hanya berpesan kepada teman-teman semua, karena saya lihat ya ada beberapa komen yang masuk semenjak saya di Pena Podcast. Saya sedih, terenyuh, dan ingin memeluk teman-teman semua. Saya tahu perasaan semuanya. Sebagai perempuan, saya itu tipe orang yang peka dan gampang untuk mengeluarkan air mata sebenarnya ya. Kenapa jadi seperti ini ya? Saya terlalu itulah mengapa dibalik susahnya kita, dibalik bahagianya kita, jangan selalu kita melihat itu semua. Kalau kita bahagia, kita harus melihat orang yang di bawah kita. Mungkin ada orang yang lagi susah, padahal kita lagi bahagia. Mungkin kita miskin, kita selalu melihat ke atas orang kaya, tapi masih ada jauh di bawah kita yang lebih susah. Bahkan untuk makan nasi pun susah. Kita masih bisa makan nasi walaupun dengan lauk seadanya. Bahkan masih ada yang masih makan garam. Ya, jadi teman-teman itu menguatkan saya. Dan saya selaku bumil yang insya Allah, yang katanya doa bumil itu adalah dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bumil ini berdoa semoga teman-teman yang ingin mempunyai keturunan, ingin menambah momongan, itu kan niat baik, itu bukan niat buruk loh. Jadi jangan menyerah. Saya doakan kalian di 2023 ke depan, kalian semua bisa positif hamil, bisa memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Ya, karena saya berlarut dengan saya lupa. Ini ya sudah panjang. Jadi yang pertama, pengalaman saya untuk KB suntik 3 bulan ini, itu saya pasang KB setelah lepas masa nipah saya. Jadi setelah melahirkan, kemudian 40 hari setelah melahirkan, maka saya mulai pasang KB. Kenapa pas hamil? Kenapa pas saya melahirkan ya? Biasanya kan setelah melahirkan, ketika kita masih di rumah sakit, masih di tempatnya bidan atau di mana, kita kan langsung dianjurkan ya untuk pakai KB. Tapi di situ saya nggak pakai KB ya. Saya bilang saja nanti kalau saya pulang baru saya pakai kontrasepsinya. Jadi setelah 40 hari baru saya pakai KB. Kenapa biasa orang yang cepat pakai KB mungkin juga dia khawatir kalau suaminya nanti mau bisa lah teman-teman mengerti maksudnya di selama 40 hari itu, tapi padahal kan nggak boleh ya. Jadi insya Allah si paksunya juga mengerti dan semoga ada cara lain mungkin ya. Namanya juga nafsu ya. Itu nafsu itu sebenarnya kalau kita bicara juga panjang. Kalau nggak bisa istilahnya datang-datangan gitu. Kadang dia tiba-tiba ada nafsu kita tiba-tiba muncul atau apa ya. Jadi terkendalikan oleh kita sendiri bagaimana untuk mengendalikan itu semua. Kemudian saya lepas KB itu setelah anak saya disapi, yaitu ketika dia pas 2 tahun, saya benar-benar mulai melepas dia untuk ASI. Saya belajar lepas ASI. Memang sulit ya kalau anak-anak itu mau lepas ASI. Kadang nggak langsung lepas ASI. Tapi alhamdulillah saya itu lepas ASI pas 2 tahun. Dan hanya 2-3 hari ya kalau nggak salah itu langsung betul-betul nggak mau. Karena itu dulu ada caranya, nanti bisa sharing juga ya cara menyapi bagaimana.
Oke, jadi di situ kemudian setelah saya lepas KB pas dia menyapi 2 tahun itu, jadi berarti saya pakai KB itu selama 2 tahun karena anak saya 2 tahun ya, karena saya pakai pas dia lahir dan dia 2 tahun kemudian saya baru lepas KB-nya. Dan setelah lepas KB-nya 2 tahun, 1 tahun kemudian lagi ini ya, saya hamil, positif hamil. Dan positif hamil itu tanpa promil. Jadi saya itu hamil tanpa promil. Walaupun itu haid saya itu tidak teratur ya, karena itu saya haid hanya 3 bulan sekali. Bahkan itu juga sekali haid itu hanya gak lancar ya, darahnya nggak lancar, kemudian juga sedikit, hanya biasa flek-flek seperti itu. Dan saya mencari fakta-fakta juga bahwa mengatakan kalau suntik KB yang 3 bulan itu lebih lama kembali masa suburnya ya, jika dibandingkan dengan KB suntik yang 1 bulan. Tapi karena memang untuk 3 bulan itu bagus untuk orang yang menyusui ya, jadi yang ASI. Memang kan bisa kalau misalnya kita pas lahiran anak kita nggak ASI, karena memang saya juga punya ipar-ipar semuanya itu nggak ASI eksklusif ya. Kalau saya alhamdulillah ASI eksklusif, walaupun itu sekali-kali saya kemarin mau bantu dengan sufor karena untuk meningkatkan berat badan si bayi, karena bayi saya itu nggak terlalu gemuk bagaimana ya, jadi saya mau. Tapi karena nggak suka bayinya untuk minum sufor, jadi dia ASI eksklusif. Jadi ini saya itu hamil tidak minum penyubur kandungan, kemudian tidak konsultasi ke dokter juga, tidak dipancing dengan pil KB juga, karena kan katanya untuk memancing biar haid kita teratur. Kalau kita mau hamil kembali kan haid itu harus teratur ya. Jadi untuk memancing biar haid kita yang gak teratur itu akibat dari KB 3 bulan ini, suntik 3 bulan ini, kita harus pancing dia dengan pil KB. Setelah kita minum pil KB, maka haidnya akan teratur dan bisa hamil kembali. Dan itu saya tidak pancing sama sekali ya. Itu saya ingat-ingat saya pernah sekali ya lihat itu pil KB, karena disarankan oleh bidannya untuk minum. Kenapa saya haidnya nggak teratur? Jadi dia bilang ganti dengan pil KB kalau haidnya mau teratur. Semenjak pakai KB yang 3 bulan itu. Kemudian tidak melakukan promil apapun ya. Ini di sini saya tanda kutip saja. Apapun itu saya nggak promil yang bermacam-macam. Kemudian kita juga lihat dari haid saya nggak teratur. Padahal kalau mau hamil ya harusnya haidnya teratur. Tapi itulah yang saya bilang bahwa takdir. Ya mungkin inilah takdirku untuk kembali mempunyai momongan. Ya walaupun ada kalau dibilang ini sebenarnya mustahil dan tidak masuk akal. Tapi karena Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kita nggak promil, kita nggak apa, tapi kalau Allah sudah menginginkan kamu harus punya anak lagi ya. Sebenarnya untuk promil sendiri itu anak-anak saja ya yang mau adik ya. Mereka selalu ngomong kalau mau punya adik ya. Jadi ya mungkin doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Ya itu saja promil saya ya. Saya nggak pernah promil yang aneh-aneh. Tapi hanya itu satu yang saya ingat, bahwa anak-anak saya mau punya adik lagi. Dan begitu juga dengan suami, dia mau punya anak laki-laki. Jadi mungkin di pikiran saya ini adalah doa dari doa anak dan suami saya. Dan saya juga seperti itu. Jadi saya hanya menyerahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia mau saya hamil lagi, itu saya hamil lagi. Tapi kalau tidak ya kita sebisanya, sedikasihnya. Kesimpulannya sih saya berkesimpulan bahwa haid yang tidak teratur itu bukan mustahil bahwa kita nggak bisa hamil ya. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang seperti itu. Intinya adalah ikhtiar dan doa. Kalau memang kita sudah berniat, sudah usaha dan kita betul-betul meminta kepada Allah, pasti
insya Allah akan ada jalannya. Dan semoga teman-teman bisa punya anak kembali dan hamil yang belum hamil. Oke, itu tadi cerita pengalaman hamil setelah KB suntik 3 bulan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di next video.